ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Thayyibah Perumahan Bukit Kencana Jaya Semarang yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita rasa pada malam hari ini insya Allah menjadi penyebab wasilah Allah turunkan keberkahan yang banyak dia akan datang insya Allah. Karena keberuntungan kita yang selalu mesti kita syukuri, kita ini jadi orang Islam yang beriman. Itu nikmat yang tiada tara, yang tak bisa terhitung dengan jumlah bilangan nilai pada dunia. Karena betapa banyak arahan dalam Islam ini yang menyempurnakan manusia dengan keislaman dan imannya itu sendiri. Ada tahapan-tahapan dalam kehidupan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ayat surat Al-Ahzab ayat 35 tentang level manusia. Ayat itu mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat dan seterusnya. Saya enggak bahas semuanya, cuma yang pasti ada tahapan. Bahwa ayat itu mengatakan Allah berikan kemuliaan manusia menjadi seorang muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu fitrah, yang diterjemahkan Islam. Karena kelanjutan hadis mengatakan fa abawahu yuhawwidani ayunassirani ayumajjisani. Karena orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Maka setiap bayi yang lahir adalah Islam. Dan kita beruntung jadi orang Islam. Karena orang Islam yang bisa beriman. Agama yang landasannya iman ya Islam. Al-anbiya dinuhum wahid. Para nabi agamanya satu, Islam. Cuma diutus pada setiap nabi, setiap kalangan manusia ini, setiap kaum ini ada nabi dan rasul dari kalangan mereka. Maka utusan inilah yang mewarnai manhaj dan cara beragamanya manusia. Nabi ajarkan bagaimana menyikapi kehidupan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan berbiaslah bahasan bahwa orang kalau Islamnya sudah bagus, imannya rapi, maka semua amal yang dia lakukan Allah yang mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Kullu amal ibni adam lahu. Bahwa setiap ibadah anak Adam akan kembali pada si pelakunya. Maka apapun yang kau lakukan kalau landasannya Islam dan iman, maka berbias pada kehidupanmu simah, ada bekas. Yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan judul yang dikasih sekarang,
bahwa tetanggaku ini surgaku. Bisa gak orang Islam yang beriman ini memetik indahnya surga dari hidup bertetangga? Karena nanti banyak juga orang yang sudah belajar agama merasa eksklusif, tidak mau bertetangga, tidak ada biasan positif dalam kehidupannya. Padahal dalam riwayat muttafaqun alaih, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, dikatakan bahwa dari Abu Hurairah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahu muttafaqun alaih. Ada riwayat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, anak muda zaman beliau nyampein kepada umat, Abu Hurairah. Jadi ini Abu Hurairah ini anak-anak muda zaman Rasul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, hatta Aisyah radhiyallahu anha, anak muda zaman Rasul. Potensi mereka untuk bisa menyerap ilmu dari Rasul. Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar mengatakan bahwa qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda kepada kami, mengukur iman seseorang, kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ji dharahu. Yang pertama, ukuran iman, Rasul yang mengatakan la yu'min, dia tidak dikatakan sedang beriman, karena kalimatnya yu'min mudhari', sedang dan selalu. La yu'min, tidak dikatakan beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ji jarahu. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya yakin dengan rukun iman, beriman pada Allah dan hari akhir. Yang lainnya juga ada, karena 6 rukun iman. Cuma hadis itu mengatakan, buktikan jangan pernah mengganggu, menyakiti tetangganya. Kalimat mengganggu ini umum. Ya, lisan kita menyakiti mereka atau membuat mereka tidak nyaman. Ya kan, masalahnya kan Rasul dulu kan nggak bertetangga kayak dia, tetangga jasad. Kalau saya kan ujiannya beda sama Rasul. Ujian Nabi itu berlipat kali ujian kita. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah dikatakan Rasul itu punya tetangga Yahudi. Tiap beliau berangkat menuju masjidnya, ditimpukin sama anak Yahudi pakai kotoran kambing. Kita tiap ke masjid lewat rumah orang kafir nggak pernah ditimpukin kita. Rasul ditimpukin tiap ke masjid. Satu waktu nggak ditimpukin, pulang sholat Nabi bilang sama Aisyah, cobalah kau kirimkan makanan kepada tetangga kita ini, kayaknya lagi sakit dia. Kau tahu sesuatu yang belum kau ketahui ya Rasulullah? Bukan. Masalahnya biasanya nimpuk, tumben enggak. Kalau bahasa Rasul. Jadi beliau mengkritisi bahwa bukan permasalahan timpuk atau tidak menimpuknya, opennya beliau dengan tetangganya. Ya enggak dibenarkan tetangga nimpuk Rasul, ya salah, Rasul ditimpuk. Ya cuma kondisinya memang Yahudi seperti itu, Nasrani juga seperti itu. Karena Allah sudah mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya kemarinnya orang Islam mesti tahu standarnya itu. Saya punya teman orang Yahudi, baik aja Ustaz, apalagi yang Kristen, baik aja Ustaz. Iya. Tapi itu kan bom waktu, karena kita lebih memilih Quran atau menurut pendapat kita gitu loh. Ada kehati-hatian tuh perlu supaya kita nggak terkecoh, karena nanti banyak pewarnaan yang kadang-kadang orang Islam kalau agamanya kurang bagus, la yu'min, dia kurang baik imannya, gampang terwarnai. Sampai kadang-kadang kalau dipoto bareng orang kafir sama orang Islam nggak ada beda. Dulu zaman Rasul orang bisa tahu, nah ini Yahudi nih, ini Nasrani, ini Islam. Dulu begitu. Sekarang remeng, semuanya mirip. Kayak kita nyuruh pakai jenggot dari zaman dulu susah. Nunggu pemain bola kafir pakai bewok dulu baru kita niru, betul. Dulu kita nyuruh masalah celana jangan isbal, itu susahnya, masya Allah. Kalau di kampung Anatat kalau celana cingkrang dibilang teroris.
nunggu anak-anak Korea tuh Gangnam Style dulu tuh. Pakai celana-celana yang model apa cingkrang baru semua pakai. Aneh. Sebenarnya sih bukan orang Islam yang begitu ya, orang Indonesia. Saya nggak menyalahkan orang Islam, orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu paling gampang diwarnai. Allah paling gampang diwarnai, paling gampang. Ini orang Indonesia kelihatannya susah umroh mah tiap bulan. Ada aja yang umroh penuh haji nggak pernah kurang. Itu Arab didatangi sama orang Indonesia, nyaris tiap bulan itu orang Indonesia pakai batik datang ke Arab. Seumur-umur orang Islam, orang Indonesia datang ke Arab pakai batik, saya nggak pernah ngelihat orang Arab jadi ngikut pakai batik loh. Tapi orang Indonesia datang ke Arab baru 2 pekan umroh Madinah Mekah pulang pakai gamis. Bukan nggak boleh, saya nggak bilang nggak boleh, boleh. Cuma gampang diwarnai. Sehingga kadang-kadang banyak model gamis, model baru di negeri kita. Pakai gamis, pakai songkok, model baru tuh. Orang Arab agak bingung juga nih modelnya. Tapi ya nggak apa-apa. Cuma saya pengen bilang gampang diwarnai. Sementara orang Arab didatangi dari zaman Pak Karno dulu sampai sekarang nggak ada orang Arab pakai songkok, gitu. Karena mereka nggak gampang diwarnai, orang kita gampang. Ini pentingnya para dai ini untuk paham kondisi anak bangsa ini loh. Jelaskan sama orang Indonesia bahwa Islam ini nggak merubah, cuma mewarnai. Makanya dakwah fi'liyah, dakwah tingkah laku tuh lebih dikedepankan dalam Islam. Anda jangan direpotkan dengan kata-kata qala Allah wa qala Rasul buat orang yang belum paham agama secara ilmiah. Tetap punya landasan, itu ilmu yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau buat orang yang belum bisa ngaji, nggak bisa kita bilang seperti itu. Dia lebih suka diwarnai. Pakai hadis Nabi yang mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Kalau mau lihat agama orang, lihat agama temannya. Teman dalam tanda kutip memang sohib. Sodiku kaman abkak alaman adhaka. Teman yang menangisimu bukan yang mentertawaimu. Teman akrab. Lain sama ustadz yang berdakwah sama orang kafir. Kadang-kadang di kita juga pada bawel-bawel sih mulutnya ya. Ustadz ngajar di bank konvensional diceletukin. Ustadz makan riba. Begitu katanya. Ustadz Subhan berteman sama anak-anak motor yang sebagian punya masa lalu, geng-geng motor preman. Nah, kalau mau lihat Ustadz lihat temen. Begitu katanya. Ini beda, ini media dakwah. Ya, media dakwah. Sehingga tugas bukan tugas kita semua, tapi tugas orang-orang tertentu yang bisa mewarnai. Kabarkan kepada mereka bahwa Islam ini mewarnai bukan merubah. Makanya saya senang banget teman-teman Muslim Baker Indonesia ini kan mau ada penangguhan chapter setelah ini ya. Masjid ini nanti di Semarang akan ada Muslim Baker Indonesia sebentar lagi. Ustadz berharap mudah-mudahan nanti para bikers ini Muslim Baker itu bukan klub, bukan geng motor, jangan salah. Itu cuma wadah dialognya anak-anak bikers. Karena yang paham bikers ya cuma bikers dengan bahasa-bahasa mudah. Akan dikirimkan broadcast kajian nanti dari beberapa ustadz-ustadz yang sudah memang diakui ilmunya ya, bersama teman-teman dari Radio Roja, kemudian dari agak kajian sahabat ilmu, Rumaiso dan lain sebagainya. Nanti akan banyak broadcast yang positif. Mudah-mudahan mereka terwarnai dan nggak dipaksa. Kalau sudah ngaji besok para bikers kalau bisa pakai sarung naik motor. Antum tetap pakai celana biasa, cuma mungkin antum sudah paham sekarang. Jangan tuh celana belel bolong di dengkul, nggak bisa pakai buat sholat, jangan. Lebih pahamlah kalau pakai motor safety, tolong sepatunya perhatikan. Sehingga di dalam azan berkumandang betot gas sampai ke masjid itu tujuan apa? Sholat. Dia mengerti ada mashul khuf, membasuh bagian atas sepatu ini. Kenapa? Karena kita nggak dipersulit untuk melepas sepatu buat orang yang sudah berwudu kemudian menggunakan khuf. Banyak yang tadinya susah banget dikasih pemahaman masalah SIM, jangan sampai naik motor nggak punya SIM. Sekarang udah tahu tentang Islam dan dunia Muslim Baker Indonesia. Nggak boleh orang Islam pakai motor kecuali ada surat izin mengemudi.
Nggak boleh kendaraannya bodong, nggak jelas suratnya, nggak boleh. Di atas motor kita betul-betul bisa mengerti ada surga di situ. Ada surga. Ini lampu merah bukan kita nggak bisa ngelanggar, emang hobi ngelanggar dulu, betul. Dulu waktu saya belum ikut Islam yang benar, buat kami ini melanggar tuh hobi. Kami melihat semua lampu itu artinya jalan. Hijau ya jalan, kuning ya lebih cepat, takut merah, betul ya. Merah ya jalan juga. Dulu begitu Ustaz, sekarang tahu hukum ya, karena kalau hijau jalan tuh ada pahalanya, kuning hati-hati ada pahalanya, merah berhenti ada pahalanya. Masya Allah. Dulu nggak lihat itu Ustaz. Pokoknya semua jalan, dari mulai hijau, kuning, merah. Betul. Sampai merah juga dia terabas, kena polisi di depan. Lihat lampu merah tadi, lihat Pak. Artinya apa? Berhenti Pak. Kenapa nggak berhenti? Saya kira nggak ada bapak. Dulu begitu ukurannya gitu. Jadi takutnya sama polisi. Kalau sekarang takut sama Allah. Karena Allah yang ajarkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada pewarnaan lah. Nah, orang Islam yang baik ini kata Nabi, dia akan mewarnai dirinya dan mewarnai tetangganya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat ini disampaikan tadi Abu Hurairah, Bukhari Muslim dalam sahihnya, bahkan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, menjadi sebuah ukuran orang beriman. Di ayat kan dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang yang benar, orang yang beriman. Tapi hadis Nabi mengatakan ukuran orang beriman man kana yu'minu billah, siapa yang sedang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'jizarahu, bisa gak tidak memberikan ketidaknyamanan sama tetangga. Ya, maksudnya bagaimana? Karena orang ini sensitif. Kita kalau bertetangga paling enggak tahadu tahabulah, saling memberi hadiah timbul cinta. Hadiah enggak identik sama benda atau bingkisan atau makanan, tidak ya. At-tabassum fi wajhika li akhika shadaqah. Paling enggak senyumlah kalau ketemu tetangga. Assalamualaikum. Paling enggak senyum. Ini tetangga bertahun-tahun tiap ketemu. Ya, ini ikhwan juga hati-hati nih, kadang-kadang justru yang belum ngaji yang betul-betul asik. Saya kalau ketemu sama teman-teman yang pada belum ngaji kadang-kadang lebih seru ketimbang yang sudah ngaji. Karena mungkin basically memang orang-orang tukang bercanda. Ahlan Ustaz, ya Allah, kifat oh seru. Iwan, itu benar tuh. Tabassum ya akhi. At-tabassum bi wajhika li ahika sadaqah. Ukuran orang beriman, orang tahu sedekah. Dikatakan tidak beriman seseorang atau tidak sempurna iman seseorang sampai mereka tidak menyakiti tetangganya. Berlanjut dengan bahasan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Begitu pula barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Apa kaitan tetangga dengan tamu? Memancing tetangga buat main ke rumah. Kadang bertahun-tahun kita bertetangga, tetangga nggak pernah main ke rumah, ada yang salah. Emang kalau kita sakit yang paling dekat sama kita siapa kalau bukan tetangga? Maka kalau dikatakan tetanggaku surgaku, betul sekali. Atau mungkin bisa dibalik, tetanggaku pun nerakaku gitu loh. Ya, perkataan manusia, perkataan apa orang tentang baiti jannati, rumahku surgaku. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ini bukan hadis. Ini bisa berubah menjadi baiti nari. Karena surga menurut siapa? Kalau surga menurut Allah itu kan la yasma'una fiha lagwan wa la ta'siman illa qilan salaman. Yang namanya surga itu gaib, mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi yang namanya surga tidak terdengar di dalamnya kecuali yang baik-baik. Ya, berkaitan tentang hadis surga ini,
Hadis tentang Allah mengutus para malaikat mencari majlis zikir. Kalau ketemu majlis zikir, malaikat itu memanggil malaikat yang lain tanadau untuk mengabarkan ada majlis zikir. Kemudian mereka datang saling menumpuk menutup dengan sayapnya hingga ke langit. Selesai majlis zikir tersebut, mereka naik ke langit. Allah tanya sama mereka, dari mana kalian? Dari majlis ilmu, majlis zikir. Ada apa di sana? Banyak orang yang menuntut ilmu. Apa yang mereka inginkan dengan ilmunya? Mereka menginginkan sorgamu ya Allah, kata malaikat. Emang mereka pernah ngelihat sorga? Belum. Lah belum ngelihat udah minta, kata Allah. Gimana kalau seandainya mereka melihat? Bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat sorga? Ya dia akan minta kepadamu ya Allah, kata malaikat, dijauhkan dari neraka karena indahnya sorga. Minta dijauhkan dari neraka? Iya Allah, kata malaikat. Emang dia udah tahu neraka? Ya belum. Lah kok belum minta dijauhkan dari neraka? Andai mereka sudah melihat bagaimana? Mereka minta ampunan dan rahmatmu ya Allah. Kata Allah apa? Malaikat, kabarkan kepada mereka, ku ampunkan mereka, ku berikan rahmat mereka. Lihat, mereka tahu indahnya surga. Malaikat tambah tanya, wahai Allah, di majlis tersebut ada orang yang penuh dengan dosa datang juga, tidak niat duduk di majlis, cuma dia duduk di sana, dia tidak niat nuntut ilmu. Dia orang yang berdosa, cuma diajak temannya saja ke situ. Kata Allah, dia pun ku ampunkan dan ku berikan rahmat. Dia senggol teman itu kan, berulang ngaji. Ya, biar orang tahu ada bekas, memancing orang untuk tertarik akan indahnya surga dengan sendirinya. Karena orang kalau makin berilmu, Allah yang mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Allah tanya sama orang yang berilmu. Allah nggak klaim berilmu mulia, bukan begitu bahasanya. Coba kamu rasain sendirilah bedanya kamu dulu yang nggak berilmu dengan kamu yang berilmu sekarang. Rasain, nikmatin hidup dengan ilmu, ngobrol sama siapa aja nyambung, rasain betapa nikmatnya hidup dengan ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau dikaitkan dengan ilmu yang dimaksud tadi, qala Allah wa qala Rasul, maka dia orang yang mulia dengan agamanya. Dan orang yang mulia ini tak ada jaminan yang paling layak kecuali surga. Dan kalau bicara surga, orang nuntut ilmu dijamin surga, bukan pulang ngaji terus mati. Si fulan mati, Ustaz. Kenapa? Habis ngaji. Dan besok sepi majlis urusannya. Pada nggak ngaji, takut mati. Tapi lebih terjemahannya bahwa mereka orang yang merasakan indah dengan ilmunya. Dijamin surga mereka. Bukan berarti pulang ngaji terus mati masuk surga. Ya alhamdulillah kalau bisa. Alhamdulillah. Cuma kan nggak semua orang bisa. Apa yang dimaksudkan? Mereka punya karakter penghuni surga. Jadi yang merasa sudah beriman dan merasa bakal masuk surga, ada ukurannya nih. Ukuran penghuni surga itu punya 3 karakter. Karakter yang pertama namanya qoribin. Qoribin itu artinya karakter orang yang gampang akrab. Maka kalau orang berilmu, beriman, beramal, dia punya akhlak, dia menjadi orang yang qoribin, gampang akrab. Ya. Anda pengen ukur diri Anda penghuni surga atau bukan? Ukur diri Anda dengan kenyataan. Bisa gak Anda akrab dengan orang? Karena Islam yang Anda miliki ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Modal Islam bisa masuk ke semua suku di atas bumi ini. Nabi diutus ke semua makhluk dengan membawa Islam. Hatta jin percaya. Makanya kalau sampai orang nggak percaya sama Islam yang kita bawa, ini ada yang salah. Dulu jin aja berebut dengar ceramah Nabi. Saking apa? Karisma ilmu Nabi itu qoribin, membuat orang akrab.
Para sahabat yang merasakan ilmu Nabi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Dulu Yahudi, Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam, baru ngelihat muka sahabat. Antum buka sejarah tentang Sa'ad bin Mu'az, ya, salah satu petinggi jahiliyah di Yasrib, Madinah sebelum Nabi hijrah, yang kemudian dia masuk Islam menjadi pahlawan di Uhud, ya, perang Uhud dia mati itu ya. Waktu dia masuk Islam, dia cuma ngelihat Mus'ab bin Umair ngomong sama orang, cara berjalan, bagaimana pola hidupnya. Dia mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Begitu. Ini yang tukang anak muda itu. Oh, ini sih penghuni surga. Belum ngobrol loh. Karismatiknya tingkat tinggi. Makanya saya sering pakai bahasa bikers. Orang kalau di atas motor belum ngerti agama, orang enak melihat dia. Pakai helm juga pas ada polisi begitu. Dia bukan bersyukur bisa beli helm melindungi ciptaan Allah yang mahal ini. Ya, harusnya dia pakai karena Allah. Dengan agama dia paham syariat. Dia jadi orang yang qaribin, gampang akrab. Orang seneng lihat dia. Tuh penghuni surga punya karakter yang pertama. Anda yang sudah ngaji, sudah berilmu, sudah hafal Quran, bisa gak jadi orang yang gampang akrab? Atau jangan-jangan merasa eksklusif? Lo yang kenal gue, bukan gue yang kenal lo gitu. Harusnya tidak. Para ustadz juga begitu nih. Jangan pengen dibedakan di depan jamaah, jangan. Lawang dulu orang Baduy, Arab Baduy, Yaman, datang ke majelis Rasul. Telok pinggang nanya, "Waina Muhammad, waina Muhammad, waina Muhammad." Lah datang ke majelis Nabi, Nabi lagi ceramah nanya, "Waina Muhammad." Yang kita simpulkan apa? Sederhananya Rasul sampai saru sama jamaah, itu yang jarang kita tiru. Nabi Muhammad sama Abu Bakar datang ke Madinah. Di Madinah orang bingung mana Muhammad, mana Abu Bakar. Abu Bakar punya inisiatif apa? Dipentangkan sorbannya, merendahnya Rasul. Di tengah para sahabat yang berkecamuk, Nabi mempertontonkan kepiawaian dakwahnya. Beliau copot gelar kerasulannya ketika beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih, kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Dia bilang walakin sahibukum hadza. Dia bisa mengatakan walakin rasulukum bisa. Walakin nabiyukum bisa. Kalau memang rasul dia nabi, coba dia mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Nabi yang layak untuk dimuliakan, dia pun tutup dirinya. Dia merendah sekali. Antum tahu kasus Taif yang beliau ditimpukin itu? Beliau nggak mengatakan aku Rasul, tidak. Maka ketika dia ditimpukin hingga berdarah, ya, banyak hikayat tentang ini. Dia hanya mengatakan, Allahumma inni askudu fa quwwati wa qillati hawani 'alan nas, anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiatka usawli. Ini antara dia dengan Allah, bukan dengan manusia. Malaikat penunggu gunung bilang, kuledakan gunung Taif untuk Taif. Jangan. Itu kan gunung-gunung Taif itu kan gunung Tihamah sampai kiamat itu. Aku bisa tebalikan gunung-gunung ini untuk Taif. Jangan. Malaikat penunggu laut bilang, izinkan laut kutumpahkan ke Taif. Jangan. Innahum qaumun la ya'lamun, mereka belum berilmu. Aku yang salah, kata Rasul. Merendahnya Rasul ya. Fleksibilitas dalam muamalah dipertontonkan letak penghuni surganya. Qaribin, orang yang gampang akrab. Itu yang pertama. Yang kedua, hayyin. Hayyin, lembut. Lembut di sini artinya apa ya? Selalu mengalah. Kalau sama yang tua, anak dengan orang tuanya. Kalau dengan yang seumuran, seperti saudara. Kalau dengan yang lebih kecil, cintanya nampak sekali mengayom pada anak muda. Lihat. Ini hayyin, ini manusia lembut nih orang ini.
Kayaknya kalau di komplek nggak ada dia, Ustaz, kayak ada yang kurang, Ustaz. Buat kami dia itu seperti apa? Seperti garam lah, Ustaz. Nggak perlu nampak, cuma ada rasa, Ustaz. Kalau makanan itu tanpa garam kayak ada rasanya, kayak nggak ada rasanya, betul? Dia garam buat kami, Ustaz. Ya garam juga begitu, Ustaz. Kalau sengaja dimakan nggak enak. Tiap hari ketemu dia begah juga, Ustaz. Cuma sesekali tanpa dia kayak ada yang hilang. Antum paham garam ya? Antum makan nggak pakai garam kan nggak enak. Tapi kalau kajian sengaja dikasih garam tiap orang, silakan makan. Sejam mulut nggak lebar, nanti punya bibir. Hayyin, lembut, orang yang lembut sekali. Sahlin, mudah, nggak ruwet. Udah orangnya gampang, udah. Nggak ada ruwet-ruwetnya. Kelas. Ya Allah, anak belum bisa bayar utang. Udah deh, tenang aja, santai aja. Nanti kalau udah ada baru. Kalau nggak ada sudah jadi pusingin. Ada alhamdulillah, nggak sudah. Lawang yang saya punya Allah, bukan punya saya kok. Enteng. Habis pengajian begini kan, kadang sendal sepatu banyak yang mirip tuh. Tar giliran pulang pada berebut tuh. Kadang-kadang suka ada yang salah, ya ada aja yang salah. Sepatu dia kepake sama orang nih, beda nomor nih. Dia pakai 43, orang pakai 39, kan beda betul-betul ya. Cuman modelnya sama, dia ketawa geli sendiri. Kenapa sih? Aduh, lucu banget. Kenapa? Aduh, bukan kesel. Lo kok sendal hilang kesel? Ya gak kesel, ditukar. Saya bayangin kakinya orang 39, kaki saya 43, jalannya susah tuh orang gitu. Orangnya ringan gitu loh, gak ruwet. Qoribin, gampang akrab, hayyin, lembut, sahlin, mudah. Karakter penghuni surga. Ada jamaah dengar kayak begini, kayaknya gue banget, Ustaz. Aku banget itu. Aku banget, ente sales. Ya, ukurannya bukan itu. Dia orang yang berbias sehingga orang nyaman dengan dia. Maka sampai terpancing tetangga senang sama dia, dia nenamu. Karena kaitan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan di awal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'di jarahu, sehingga memancing. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Baru kelanjutannya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa pertontonannya? Berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Sehingga orang yang berkata baik atau diam, orang yang mulia. Karena banyak hadis tentang ucapan. Salah satunya apa? La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Nabi yang bilang kamu jangan banyak ngomong tanpa zikir. Tanpa ada ayat, tanpa ada hadis. Karena kalau keumuman tidak boleh banyak ngomong, Ustadz harus buru-buru selesai. Ya, kalau kajian sunnah itu kan nggak kenal istilah kultum. Kultum itu katanya kuliah 7 menit. Kalau Ustadz Salafi ini nggak bisa kultum. Terjemahannya kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Lawang mukodimahnya sudah 7 menit. Iya. Faliyakul khairan aw liyasmut, di sini jangan sampai Anda banyak bicara tanpa zikir. Karena dikatakan bahwa orang yang banyak ngomong tanpa zikir akan diletakkan qaswah lil qalbi, batu keras dalam hatinya. Dan Allah yang mengatakan wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Sejauh-jauh manusia di sisi Allah yang paling keras hatinya. Orang kalau sudah jauh dari Allah, orang juga nggak demen sama dia. Orang sudah nggak demen. Tapi dia penghafal Quran, Ustaz. Masa sih orang nggak demen? Saya aneh, Ustaz. Entar dulu. Kalau bicara penghafal Quran di Indonesia, Snok Hogrona juga hafal Quran. Orang Belanda tuh buat ngancurin Islam doang, betul. Itu yang baru-baru ini, hitungan zaman kemerdekaan lah. Dulu zaman Umar bin Khattab ada penghafal Quran namanya Ibnu Muljam. Dutanya Umar untuk negeri Syam, berdakwah kepada Amr bin As, menyampaikan Quran.
Nggak tanggung-tanggung tuh Ibnu Muljam. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membunuh Ali siapa? Ibnu Muljam, penghafal Quran. Bukan berarti kita benci penghafal Quran, bukan. Tetap tolak ukurnya Quran bukan dihafal tapi dipakai. Itu yang paling penting. Karena Allah yang iklankan, ada biasan, itu zikir, itu zikir. Tolong menjadikan sebuah peringatan. Allah akan muliakan kalian dengan bacaan kalian, betul. Bahkan posisi kalian di akhirat nanti tergantung akhir bacaan kalian, betul. Maka Nabi yang mengatakan dengan tegas seperti itu. Ustadz, memang banyak hadis yang berkaitan tentang bagaimana iman diukur dengan hidup bertetangga nih Ustaz. Ya. Ustaz cuma menyampaikan dari tahapannya. Hadis muttafaqun alaih sebagai rujukan. Nanti akan kita kembangkan bahasannya, bahwa yang pertama ukuran iman kata Nabi adalah orang yang tidak menyakiti tetangganya. Ya tentu kalimat tidak menyakiti ini diterjemahkannya apa? Memberikan manfaat buat tetangganya. Ya, manfaat umum, tiap tempat beda karakter. Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya. Cuma yang pasti memang dia orang yang betul-betul tidak pernah menyakiti tetangganya. Maknanya selalu memberikan kesembuhan, kesenangan buat tetangganya. Apa contohnya? Ukuran yang lain adalah mereka bisa menjadikan tetangganya sebagai tamu. Sehingga tamu diterjemahkan tamu khusus datang, ada keperluan, atau memang nyaman bertetangga. Sehingga kadang dia yang ngantar makanan, kadang tetangga yang ngantar makanan. Hidup bertetangga tuh asik. Ya Rasul pertontonkan sama anak Yahudi itu. Yahudi yang benci sama Rasul nimpukin pakai kotoran kambing dulu tuh, karena memang Madinah itu banyak orang Yahudinya dulu. Tapi justru Nabi berbuat baik sama Yahudi yang menyakiti dia. Hingga satu waktu anak Yahudi itu sakit dan kemungkinan akan meninggal. Nabi datang menjenguk, menawarkan Islam. Anaknya ini merasa bahwa nggak enak sama Nabi, dijenguk dia ketika sakit. Nabi tawarkan Islam, qul la ilaha illallah. Anak ini melihat pada ayahnya yang Yahudi, mengisyaratkan, bagaimana ini? Saya ditawarkan la ilaha illallah. Kata ayahnya, itba Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Lihat, dia berikan, dia pertontonkan kebaikan, memancing orang untuk senang bertetangga, menjadi tamu dalam tetangganya. Dia orang-orang yang dimuliakan dengan banyak kemuliaan. Bagaimana sampai orang tertarik untuk jadi tetangga tersebut? Nabi yang mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Hidupnya selalu berkata yang baik atau diam. Hidupnya selalu berkata yang baik atau diam. Nah, mungkin memulainya sulit, tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Ini bicara agama loh. Kita kalau sudah bicara agama, Masya Allah, nggak bisa keluar dari syariat. Karena Nabi yang mengatakan syariat itu seperti itu. Masya Allah ya. Kita sudah masuk waktu Isya. Fadhal silakan dikemanakan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.